Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ini. Kita berharap majelis kita bersama ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf keterlambatan. Sebabnya itu sepele, nyasar ke Parimono. Jadi di belakang itu ada jalan yang biasanya saya lewati, ada hajatan, terus dibelokkan. Nah, kok saya itu nggak ketemu jalan, muter-muter di Parimono. Padahal kan Parimono itu kan masih Jokowi kan pemerintahannya itu. Baik, kita akan sama-sama lanjutkan pembelajaran kita. Terakhir kita sampai ke hadis nomor 697. Kita akan ulang sejenak. Di hadis tersebut an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalaman faslan. Tutur kata Nabi itu faslan. Faslun artinya kelas. Kalau faslan artinya adalah kelas-kelasan. Ya, kelas-kelasan. Yafhamuhu kullu mayyasma'u. Tutur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa difahami oleh siapa saja yang mendengarnya. Itulah hadis Rasulullah SAW ini disebut sebagai hadis Rasul, meskipun ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Aisyah. Jadi ucapan Nabinya nggak ada. Ini berarti masuk dalam kategori hadis
fi'liyah namanya. Ya, hadis fi'liyah. Hadis itu artinya adalah kejadian. Fi'liyah itu artinya adalah perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat, kemudian cerita tersebut sambung terus sampai sekarang ini, maka disebut hadis namanya. Ya, meskipun bukan ucapan Nabi. Aisyah ini radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bertutur kata itu las-lasan. Maka kalau saya terjemahkan menjadi runtut bertutur itu akan menciptakan suasana akur. Ya. Saya yakin jamaah sekalian, banyak di antara kita yang mengalami salah paham terhadap ucapan seseorang disebabkan karena ngomongnya itu nggak runtut. Jangan pernah ketemu salah paham gitu. Maka jamaah ya Rasulullah, ini berkata kepada siapapun, ya, berkata kepada siapapun itu kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau bertutur kata berkatalah yang runtut. Jangan sampai tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Tidak harus pakai bahasa yang istimewa. Yang penting itu bisa difahami. Nah, ini hanya evaluasi kita bersama. Panjenengan sekalian pernah nggak terjadi kesalahpahaman terhadap lawan bicara kita yang ada di rumah kita? Taruhlah misalnya apa yang dibicarakan oleh istri kita itu kemudian tidak kita pahami sepenuhnya, atau sebaliknya yang disampaikan, yang diomongkan oleh suami tidak difahami sepenuhnya oleh istri. Pernah terjadi nggak? Nah, ketika pernah terjadi itu, ada nggak sampai sempat terjadi salah paham? Ada ya? Nah, jadi jamaah sekalian, itu coba kita sama-sama evaluasi. Salah satu di antara wujud kesalahpahamannya adalah ucapannya itu ke arah barat, responnya ke arah timur. Akhirnya antara suami istri ini merasa kurang mendapatkan perhatian salah satunya. Padahal ngomong karena kurang runtut. Nah, ini menjadi evaluasi kalau panjenengan sami untuk salah satu di antara caranya kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertutur kata secara teratur. Jangan ngelantur, jangan ngawur. Nanti membuat interaksinya semakin kabur. Gitu. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya itu tutur katanya Nabi itu manis. Tutur katanya Nabi itu ngangeni. Omongannya itu ngangeni, Pak. Jamaah sekalian pernah
menemui tutur kata yang nyebeli itu. Tutur katanya itu nyebeli. Kemudian tutur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu menumbuhkan optimis, mampu menumbuhkan optimis. Jadi nggak pernah namanya Nabi itu mengatakan begini, mono wira iso, nggak pernah. Itu tidak menimbulkan optimis itu. Ya. Kalau Pak Tolani pernah nggak ngomong gitu, mono wira iso? Ya. Saya juga insya Allah tidak pernah mengatakan kepada Pak Bandi ini mono wira mlebu. Ya, jamaah yarhamukumullah. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya itu disebut kalamur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tartil. Tartil, AIU-nya jelas, orang gemuruh, orang karun cucu. Kemudian tarsil, tarsil itu artinya adalah antara suku kata yang satu dengan suku kata yang lain itu nyambung, nyambung. Sampai-sampai para ulama kita kemudian menyimpulkan tutur kata Nabi itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Saking tartilnya itu bisa dihitung. Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai perbincangan yang perbincangannya itu seperti perbincangan kerbau. Jangan pernah mendengar kebu ngomong, pernah kan? Ya. Nah gitu, pokoknya nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Ya. Kemudian dijelaskan oleh hadis yang lain, ya. Ini di Riyadhus Shalihin ini sudah pernah kita bahas, yaitu tutur katanya itu tidak sarsar, kemudian tidak mutasyadik, dan kemudian tidak mutafakih. Ucapan Nabi. Nah, sarsar itu kalau lebih mudah saya sampaikan, yaitu ngomongnya itu apa ya? Ngomongnya itu tidak ada unsur ngakali. Nah, gitu. Tidak ada unsur ngakali. Coba sekarang kita evaluasi, kita pernah nggak ngomong ngakali, pernah nggak? Pernah Pak Bandi? Ngakali sopo. Jadi ngomongnya itu ngakali, tujuannya memang ngakali. Nah, biasanya orang yang berbicara tujuannya ngakali itu ya ini bahasanya kita agama apa? Ucapannya itu seolah-olah argumentatif. Ais argumentatif niku napa? Basa Jawane napa? Ya. Apa Pak Asnawi? Argumentatif itu bahasa Jawane napa? Ya, meyakinkan, sulit dibantah. Sulit dibantah, neng ngakali. Hah?
Iya, sulit dibantah, neng ngakali isinya. Nah, itu namanya sar-sar namanya. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi logis, tertata rapi, ini ngakali. Ngakali. Ya. Kalau lahiriahnya nih, lahiriahnya ada proyek. Susunannya sudah jelas, anggarannya sekian, ya, budgetnya sekian. Terus pokoknya tertib banget. Tapi janjane golek turahan. Nah, itu namanya sar-sar namanya. Sar-sar. Ya, kalau kelas kakap ya proyek, kalau kelas kecil blonjo. Blonjo. Nah ini sangune entek kok. Nah, saat ini mundang kabeh. Nah, gitu ya. Mundang kabeh. Masuk akal. Nah, itu argumentatif namanya. Masuk akal. Jenengan yang boten pitados blonjo dhewe, ora gelem. Nah, itu berarti selamat kan? Selamat lek ngakali. Nah, itu namanya sar-sar namanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah demikian. Ya, ini kemungkinan yang banyak senyum-senyum pengalaman. Ya, kemudian mutasyaddiq. Mutasyaddiq itu artinya adalah kalau ngomong itu kebanyakan bumbu. Kebanyakan bumbu. Jadi terkesan seolah-olah dia pinter banget. Karena ngomongnya, wah pokoknya banyak bumbunya lah. Padahal intinya cuma sedikit. Nah, itu sehingga orang lain mengira bahwa dia pinter banget ya, ngomongnya pinter banget. Pinter ngomong. Nah, kemudian yang ketiga adalah mutafaqih. Mutafaqih. Jadi mutafaqih ini artinya adalah kalau ngomong itu sangat puas kalau merendahkan seseorang. Jadi kalau apa ngomongnya itu orang lain jadi merasa rendah, itu dia senang banget. Dia senang banget. Jadi mencari celah supaya orang itu rendah. Begitu. Ada nggak di jamaah sini begitu? Gitu. Jadi berusaha untuk merendahkan. Nah, terkadang ini diucapkan juga oleh para khotib. Jadi para khotib atau para ustadz itu gaweane nyalah-nyalahke wae. Nah, sehingga sama yarhamukumullah saya kutipkan satu hadis lagi, yaitu man ta'allama sorfal kalami liyasubba bihi qulubar rijal awi annas lam yakbalillah minhu yaumal qiyamah. Siapa yang belajar berkata-kata, ya, belajar retorika, yang retorika bahasa yang dia pelajari ini adalah supaya memikat lawan bicaranya, supaya memikat lawan bicaranya, maka menjebak lawan bicaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau melihat pada hari kiamat. Jamaah yarhamukumullah, saya nasihatkan, kalau panjenengan sekalian, kalau kita bersama, jadi makelar. Jadi makelar. Jangan yang penting terpikat lawan bicaranya itu.
Kan makelar itu kan suka memikat kan, memikat. Misalnya, ini eh, kendaraan misalnya, eh, beli kendaraan, saya makelar. Oh ini kondisinya istimewa, kendaraan ini kondisinya istimewa. Tinggu dewi, tinggu dewi. Nah, kan sopo toh, kan sedulurku dewi, padahal punya orang lain. Itu kan memikat kan, memikat. Itu para apa? Para makelar-makelar itu biasanya begitu. Tapi bukan makelar al-ikhlas, bukan. Begitupun kalau jadi sales. Jadi sales, oh ngomongnya Masya Allah, manisnya luar biasa. Begitu kan? Pernah ketemu sales kan? Atau jenengan sales juga? Begitu. Maka kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah kalau kita pernah mengalaminya. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Ini hanya sekedar mengulang saja apa yang dulu pernah kita sama-sama pelajari. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan, kita persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Makelar itu ya. Di dalam fikih Islam, jadi makelar itu boleh. Perbuatan yang halal. Boleh, makelar itu halal. Pendapatannya halal. Boleh. Yang penting, kalau kita jadi makelar, itu berbicara apa adanya, tidak melebih-lebihkan dan tidak berdusta. Meskipun dustanya sangat rapi, tapi tetap jangan berdusta. Contohnya yang makelar yang tidak diperbolehkan adalah mengaku barang tersebut miliknya, padahal bukan miliknya. Nah ini akhirnya pendapatannya akan menjadi haram, menjadi tidak boleh. Ya, saya pernah menjadi makelar. Saya belum tahu fikih ini. Atas persetujuan yang punya barang. Itu saya bilang, boleh nggak Pak? Saya mengatakan bahwa barang ini milik saya. Oh boleh, begitu. Tapi waktu itu saya belum tahu fikih itu. Akhirnya saya bilang kepada para pelanggan-pelanggan itu, oh, niki kagungan ini ya Bapak. Oke, mantap saya tuh. Oke, padahal bukan milik saya. Saya nggak punya sama sekali. Nah ini saya sudah berbuat salah. Jadi nggak boleh mengaku miliknya, nggak boleh. Bilang saja ini milik siapa, kemudian saya diminta untuk mencari pembeli. Gitu. Kalau menaikkan harga, saya dari terus naikkan 1.200, yang 200 halal Pak. Ya, ini saya awali wallahu a'lam bishawab. Bergantung kepada kesepakatan kepada pemiliknya. Ya, bergantung kesepakatan terhadap pemiliknya. Misalnya saya yang memiliki barang, Mas, saya punya barang nih, harganya saya akan lepas 50.000.
jenengan silahkan mencari pembeli dan harganya terserah panjenengan. Maka sisa daripada lebihnya dari 50.000 milik jenengan. Itu nggak apa-apa. Halal kalau seperti itu. Diperbolehkan. Tapi ada ikrar dari awalnya seperti itu. Contoh yang sederhana lagi adalah rumah ini dijual tanpa perantara. Ya. Rumah ini dijual tanpa perantara. Nah, berarti kalau rumah dijual tanpa perantara itu, yang memiliki rumah, yang menjual rumah, tidak mau tahu siapapun yang belinya, yang penting harganya 1 miliar. Nah, adapun kemudian Pak Bandi ketemu pembeli, kemudian Pak Bandi bilang, ada rumah dijual, saya tahu informasinya. Oke, kemudian saya temukan, harganya berapa Pak Bandi? Pak Bandi bilang apa? Harganya 1,5 miliar, kata Pak Bandi. Kemudian ditawar, akhirnya ketemunya adalah 1 miliar. Misalnya seperti itu, penawarannya kepada Pak Bandi. Nah, ketika ketemu harga 1 miliar, maka Pak Bandi kerja bakti. Nah, kalau misalnya kemudian ketemunya harga adalah 1,2, maka yang 2 itu bisa diambil oleh Pak Bandi, karena tulisan tanpa perantara itu pembelinya, penjualnya tidak mau tahu siapapun yang beli, pokoknya harganya harus 1 miliar. Tidak boleh kurang dari itu. Sehingga tidak ada jasa perantara, nggak pakai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup? Oke, berikut. Biasanya terjadi di pasar luar. Oke. Tapi misalnya saya membawa kambing, nah kambing itu langsung dibeli oleh orang akan disembelihkan. Kemudian ya saya tahunya kambing itu laku 1 juta. Oke. Oleh yang mengambil dari saya tadi itu ditawarkan lebih dari itu, kemudian ya laku misalnya 1 juta. Nah, dia karena merasa berjasa, kemudian minta uang jasa, atau mungkin beralasan untuk teman-temannya ada istilahnya ada uang benar, itu gimana? Istilah uang benar itu ya. Iya. Kalau fikihnya begini Pak, jangan membeli, ya, jangan membeli kepada penjual apapun dengan cara ditemui di kampung sebelum sampai pasar. Jadi mencegat ya, apa namanya? Ya, cegat dalan ya, cegat dalan. Jadi pasarnya Muntilan, kemudian dicegat di Ngaro. Orangnya orang Ponorogo misalnya gitu, dicegat di Ngaro. Nah, kemudian dicegat, kemudian saya bilang, ini
mau dibawa ke Muntilan, ya mau dijual berapa? 500.000. Ayo rapayu 500.000. Rapayu. Kini tak tukune 400. Gitu. Nah, kemudian nek ora percaya gawonen dhewe wis ora paham 500 berapa. Nah, kemudian saya beli dengan harga 400 karena orang yang foto suko itu nggak tahu harga. Itu tidak diperbolehkan. Seandainya saya bawa ke Muntilan, kemudian harganya menjadi 600, harganya menjadi 700, itu sisa uangnya itu haram namanya. Begitu. Jadi tidak boleh mencegat. Nah, kalau yang tadi itu mencegat atau memang di pasar? Di pasar. Sebelum masuk pasar berarti. Kadang sudah masuk langsung diminta. Oh. Langsung diminta barangnya, terus dia yang menawarkan ke yang punya itu manis. Oh gitu. Karena itu sudah diambil alih. Oh gitu ya. Berarti itu menjadi makelar ya. Makelar ya. Oke, bahasa Inggrisnya belantik ya. Berarti makelar itu boleh, Pak. Makelar itu halal. Yang penting jangan bilang ini wedhus saya. Jangan bilang ini kambing saya. Jangan bilang. Jangan bilang. Kalau bilang ini kambing saya, itu sudah haram. Sudah haram. Jadi yang penting jangan bilang. Bertahan jangan bilang. Ini ono dagangan gitu. Karena yang letak haramnya adalah kita tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita. Kemudian kita bilang itu milik kita. Nah, itu letak dustanya di situ. Tapi kalau misalnya ini ya saya sebagai pengepul ya, sebagai pengepul kambing di pasar itu, pengepul kambing, kemudian ya namanya pengepul itu kan lebih mudah membeli ya dengan harga target yang sudah ditargetkan. Ya sudah harganya 400, sudah 400. Nah, kemudian nanti saya jual lagi. Enggak masalah. Karena memang sudah pengepul. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting intinya kalau makelar itu jangan mengaku miliknya, yang penting itu. Misalnya dapat komisi itu ya Ustaz. Kadang kan di misalnya jualan dapat komisi 2,5%. Oh boleh, boleh, boleh. Sering dapat komisi ya Pak? Sekarang yang punya komisi Pak. Boleh itu, pakai komisi itu, persentase itu diperboleh. Cukup? Ini yang urusan untuk jamaah. Barangkali ada manfaat. Saya itu pernah beli kambing. Kira-kira di pasar Salaman. Begitu kami masuk di pasar langsung yang nawarin itu banyak. Buyuk ya. Nah, saya pernah mendapat 2 ekor kambing, katanya hanya juta. Kemudian ada pihak yang nawarin lagi. Menurut saya kambing itu seimbang, yang saya tawar 2 juta, yang ini juga saya tawar 2 juta, ini seimbang. Nah, sekarang yang jadi, yang boleh, yang jadi saya beli itu yang kedua lagi, yang penawaran yang kedua. Nah, yang nawar pertama kali itu mungkin ya engkel ya, karena nggak jadi gitu. Nah, orang itu bilang ini pasar, nah, cuma untuk sendiri tapi di depan saya itu pasar papanya bawa ke pasar.
Waktu saya waktu itu terus tak bayar, ada orang seperti itu, rasa itu waktu jengkel, banyak aku 10 tahun yang lalu mungkin iya, saya sudah tua jadi ya saya coba jual. Nah ini untuk jamaah mungkin kalau bikin pacar ya, terutama bikin pacar hati-hati, hati-hati dan harus apa ya, juga dan detik itu tidak menerima jasa seperti pasar. Bapaknya kalau merasa nggak berarti saya dianggap kasar itu. Ya sudah apa ini untuk Ya, memang rata-rata kita itu kalau masuk pasar itu tidak berdoa. Rata-rata kita itu kalau masuk pasar kan tidak berdoa. Mungkin Pak Kanto juga termasuk yang tidak berdoa. Mungkin. Mungkin. belum tahu doanya. Iya. Sekarang juga Iya. Nah, doa di pasar itu tidak bisa juga hanya seorang diri. Jadi hanya Pak Kanto saja yang berdoa, sementara yang lainnya tidak ada yang berdoa. Yo setane tetap gede. Tapi pasar itu baik tengkulannya maupun pembelinya itu harus berdoa semua. Nah ini yang besar kemungkinan belum terbiasa. Sehingga ada orang masuk pasar itu tujuannya memang menipu. Jadi dari rumah menuju ke pasar itu memang tujuannya menipu. Nah maka doa itu tidak sebatas ucapan saja. Ya, tidak sebatas ucapan saja. Saya dulu pernah nasihatkan di Kita Bersama. Kita ini untuk menjadi orang Islam yang baik itu minimal kita ini mengerti fikih Islam yang berkaitan dengan profesi yang kita geluti. Itu minimal ya, mengetahui fikih Islam sesuai dengan yang kita geluti. Kalau kita aktivitasnya ngarit rumput, ya fikih ngarit rumput harus paham. Kalau aktivitas kita ini cukur rambut, maka fikih cukur rambut harus dipahami. Kalau memang aktivitas kita ini, salah satunya misalnya saya ini memberikan pengajian, maka fikih tentang pengajian saya harus tahu. Begitu. Ya. Jadi kita punya keterbatasan untuk memahami fikih secara keseluruhan, kan punya keterbatasan. Nah, jadi minimal itu adalah apa yang kita geluti. Nah ini kalau misalnya Pak Dayat sudah paham fikih mie ayam apa belum? Nah itu harus tahu. Sehingga di dalam transaksi itu mengalami barokah, mengalami baik-baik saja. Begitu. Ngaten. Sementara itu dulu, nanti insya Allah kita sama-sama lanjutkan di hadis yang berikutnya di pekan depan. Ya. Sepertinya saya mungkin ketemu di majelis taklim ini maksimal 2 kali lagi kayaknya. Ya. Pekan depan tanggal berapa? Tanggal 4.
Ya, Pak. Berarti kemungkinan ya tanggal 4 masih bisa, sesudahnya 11 masih bisa. Sesudah itu saya mohon izin untuk libur dulu. Karena saya sampai kepada jatuh urutan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi sesudah tanggal 11 nanti saya mohon izin untuk tidak bisa hadir di sini sampai ya kurang lebih 1,5 bulan ya. Secepat-cepatnya itu kan 1,5 bulan. Ya. Kan ya 40 harinya kan di sana kan. Ya belum pulangnya kan. Berarti saya nanti mohon izin, nanti pengurus takmir dan selanjutnya silakan mau bagaimana baiknya. Apakah mau ada yang bisa tetap melanjutkan taklim ini, kemudian atau diliburkan. Kalau saran saya ini tetap ada, ya taklim ini tetap ada, tidak usah libur, sebisa mungkin. Tapi yang jelas saya ini insya Allah nanti terakhir ketemunya tanggal 11, nanti saya terus mohon izin untuk berbagai macam persiapan. Ngaten? Iya, itu kan kalau memang Ustaz Fauzan mengizinkan untuk saya mengganti sampai Ustaz selesai haji ya kita lakukan. Iya. Supaya tidak kosong terlalu lama. Iya. Ya, bisa nanti digantikan siapa saja. Di sini ada banyak ustadz, ada Ustadz Afian ya. Ada. Bagaimana kalau ustadz yang mencari kalian? Gitu ya. Bagaimana? Mungkin sampai kerja gimana kalau ustadz yang mencari kalian? Punya rekomendasi. Ya. Saya untuk sementara belum ketemu, barangkali nanti sampai tanggal 11 saya bisa ketemu. Ya. Ngaten, insya Allah kita masih lanjutkan di 2 pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan untuk kita bersama, untuk kita bisa bertemu dan kemudian sama-sama mempelajari ayat-ayat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.